Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini kerjasama YKB GKI TV dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan bagi kita semua, bagi para sahabat, untuk mengulas berbagai hal yang kita jumpai di tengah masyarakat dan melihatnya dalam berbagai perspektif bidang keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang sindrom usus bocor, dan untuk membincang tentang hal ini telah hadir di studio Dr. Eli Arsita, SPPD. Salam jumpa, Dr. Eli Arsita. Salam jumpa, salam sehat semua. Iya, terima kasih ya, Ibu Dr. Eli ini sudah kali kedua ya bersama dengan kita dalam program Krida Bagimu Negeri. Dr. Eli Arsita ini spesialis penyakit dalam, betul ya dok? Ya. Dan dosen FKIK di Universitas Kristen Krida Wacana. Iya. Ya, dok. Ini kita membincang tentang sindrom usus bocor. Ada yang bilang, saya sih pernah nonton TikTok. TikTok kadang-kadang jadi jalan ninja buat saya. Jalan ninja. Jadi yang mengatakan bahwa segala penyakit yang ada itu, yang kita alami itu berawal dari ketidakberesan usus. Minta konfirmasi nih dok, apa benar demikian? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah dari Bapak Hippocrates ya, Bapak kedokteran juga menyebutkan all disease begins in the gut. Jadi semua penyakit berawal dari usus. Gitu. Nah, akhir-akhir ini banyak penelitian itu tentang bagaimana semua penyakit, segala macam penyakit kok bisa dari usus, terutama yang penyakit kronik, inflamasi, autoimun, penyakit sindrom metabolik ya, kegemukan, ada diabetes, penyakit kardiovaskular, kanker ya, hampir semua penyakit ternyata masalahnya ada di usus gitu. Jadi salah satu patofisiologi ya atau proses terjadinya penyakit itu berawal dari ketidakseimbangan mikrobioma atau flora normal di usus dan bocornya atau istilahnya apa ya? Kebocoran usus itu sel yang harusnya tadinya rapat di permukaan usus itu menjadi longgar. Sekarang kita bayangkan usus kita itu panjangnya sekitar 8-9 meter ya usus kita. Permukaannya paling luas tuh terpapar dengan beragam makanan, protein dan zat-zat dari luar tubuh kita. Karena sekitar 200 meter persegi kalau kita bayangkan luas sekali ya. Selapangan gitu sebenarnya. Setiap usus kita itu dilapisi suatu permukaan sel selapis yang harusnya tuh rapat. Kalau kita bayangin saringan itu saringannya rapat ya, nggak gampang bocor. Jadi kalau ada makanan, ada zat-zat yang harus masuk ke pembuluh darah kita, serap kita butuhkan itu butuh transport khusus kan. Jadi diserap oleh sel-sel di usus kita itu dengan kerapatan dan tingkat daya tembusnya ya. Ada daya tembus tersendiri yang misalnya dengan transport natrium, kalium ya, ada yang butuh tenaga ya, energi, ada yang juga dengan vakul atau kantong-kantong yang diserap kemudian masuk ke pembuluh darah setelah sudah dipilih ya, yang mana yang bermanfaat dan kalau racun sisa metabolisme dibuang ya lewat feses. Nah, sel itu pada titik tertentu karena stres, karena tadi flora normal mikrobiom yang ada di usus itu lebih banyak sel jahatnya daripada kuman-kuman baik, itu bisa mengganggu intak antar sel ini. Jadi antar kaitannya, lekatnya. Nah, itulah yang membuat istilahnya sindrom usus bocor, sehingga protein, racun, makanan yang membuat peradangan itu lolos ke pembuluh darah. Bisa meradang lokal di usus, bisa sampai ke seluruh tubuh. Ya, bisa menyebabkan radang sendi, bisa muncul gejala. Radang sendi juga bisa karena usus. Bisa. Jadi kebocoran usus. Iya, antigennya menumpuk ke pembuluh darah, numpuk di sendi, membuat tubuh merespon ini apa musuh nih gitu. Padahal sebenarnya mungkin dari
yang cari makanan atau melengket ke sel-sel tubuh kita sendiri ya, seolah jadi musuh. Tadi yang kemarin pernah saya ceritakan tentang autoimun, ya itu salah satunya menimbulkan inflamasi di tempat-tempat tertentu di tubuh kita. Jadi bagaimana bisa begitu ya Pak? Atau makanan-makanan seperti apa yang bisa membuat usus kita ataupun lapisan-lapisannya itu jadi bocor, jadi renggang, dan lalu kemudian filternya itu nggak ada gitu, atau filternya jadi melebar gitu, jadi masuk makanan. Ya, penelitian terakhir ini banyak di pasien-pasien yang makan junk food ya. Jadi akhir-akhir ini kan kita dari dunia barat sangat berpengaruh ke kita di negara timur, misalnya makan junk food, banyak tepung, manis-manis, ya, terus goreng seperti itu. Nah, beberapa penelitian juga menyebutkan gluten atau tepung-tepung itu, terigu ya, semua yang produk-produk dari gluten itu mengaruhi peradangan, inflamasi. Ya, walaupun ada penelitian lain yang menyebutkan nggak semua, hanya yang mungkin memiliki celiac disease atau sensitif, intolerans gitu. Itu ada beberapa orang sensitif atau intolerans terhadap gluten, tepung. Ada lagi yang susu dengan produk-produknya ya, susu, keju, atau minum kopi yang ada susunya dan lain-lain ya. Jadi produk-produk susu pun dipercaya juga di beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia menimbulkan inflamasi, peradangan, atau juga kerusakan dari tight junction yang harusnya ada di sel-sel usus itu. Bocor jadinya. Apa bisa dikatakan bahwa benar gitu, bahwa boleh dikatakan semua penyakit berawal dari ketidakberesan usus? Bisa begitu, tapi bukan berarti itu semua begini, semua begitu ya. Seperti kita ketahui, setiap penyakit ada banyak faktornya. Bukan berarti itu semua yang bocor usus pasti kena penyakit jantung, pasti kena autoimun juga enggak. Karena banyak faktor. Jadi yang penelitian temukan itu bahwa beberapa penyakit pasien yang kena serangan jantung gitu ya, sekian persen ternyata dengan masalah di ususnya gitu. Dan setelah diteliti ada hubungan, ada hubungan. Tapi bukan berarti 100% semua masalah di usus kan gitu. Jadi setelah dirunut seperti itu, beberapa penyakit seperti depresi juga bisa, ansietas, kemudian multiple sclerosis, autoimun yang IBD juga, lalu masalah dengan ADHD, autisme dan lain-lain, itu juga faktornya salah satunya dengan kebocoran usus ini gitu. Kanker, tumor tertentu itu. CA juga tumor tertentu. Kardiovaskular tadi. Bisa dikatakanlah dilihat ada kemungkinan bahwa bisa saja terjadi ada ketidakberesan begitu. Iya. Dan beberapa diteliti setelah memperbaiki pola hidup dan bagaimana makannya lebih banyak probiotik, prebiotik itu progresinya bagus. Jadi intinya dengan pola makan yang baik, ususnya juga lebih baik, itu kok misalnya dengan autoimun akan lebih mudah mencapai remisi gitu. Misalnya ada gula lebih mudah terkendali. Tapi bukan berarti terus menghentikan obat, hanya atur makan kan tetap pilar penyakit tuh ada pengobatan, edukasi, ada olahraga yang sebenarnya saya ceritakan, tapi lebih mudah terkendali. Kayak mood yang tadinya mood swing atau suka brain fog, bengong gitu ya, lupa apa mau ngomong apa ya, mau ngambil apa gitu-gitu, brain fog itu juga lebih ini dengan memperbaiki pola makan dan usus kita bisa lebih baik. Kalau dengan ini mau tanya Dok ya, kalau dengan lambung? Oke, kalau lambung beda cerita sih. Beda cerita. Kalau lambung kan masalahnya tentang asam lambung atau luka atau GERD gitu ya. Kalau yang ini kebocoran usus yang bahkan nggak kelihatan. Jadi secara mikroskopik, harus dilihat secara mikroskop baru mungkin terlihat bahwa antar sel itu sudah ada celahnya gitu. Tapi kalau harus dengan yang dengan endoskopi kelihatan itu namanya IBD, inflammatory bowel disease. Ada yang tipe Crohn, ada colitis ulceratif, dengan endoskopi kelihatan. Tapi memang kalau endoskopi kan misalnya endoskopi atas bisa sampai lambung dan sedikit dari usus 12 jari ya. Kalau yang kolonoskopi, endoskopi bawah dari anus sampai kolon-kolon ya, ada descendant, transversum dan ascendant itu, sedikit ileum saja yang bisa kelihatan. Jadi kalau yang di sepanjang usus halus itu bagaimana jadi? Nggak bisa kelihatan. Kita ada yang pernah dicek misalnya dengan
ditelan ya dengan kameranya itu bisa kelihatan di sebanyak usus gitu. Cuman kan nggak bisa lihat secara mikroskopik apakah selnya lengket atau sudah ada celah gitu. Jadi sudah terdampak baru tahu kemungkinan usus bocor. Jadi mesti Agak ada susah. terdampak dulu, baru bisa dilihat, baru bisa ketahuan. Kalau belum ada dampak, agak kesulitan Nah, begitu ya. saat ini ada pemeriksaannya, cuman mungkin di Indonesia belum lazim ya. Di luar negeri yang sudah ada ada tentang zonulin gitu. Zonulin itu mengganggu tight junction, lekatan antar usus itu. Ya, jadi kalau itu banyak tinggi kadar zonulin. Zonulin itu apa? Kayak protein ya, semacam protein yang mengganggu ikatan antar junction ini. Jadi kalau dia cukup tinggi, nah kemungkinan berarti sudah ada kebocoran usus dia. Dia membuat peradangan yang lekatnya nggak baik gitu antar sel. Jadi mudah terjadi kebocoran usus. Dan makanya dengan ini masih dalam penelitian ya. Mungkin bahkan masih ada yang pro kontra. Ada obat yang menginhibisi zonulin yang bisa meredakan gejala-gejala sindrom usus bocor gitu. Makanya jadi salah satu terapi. Cuman memang masih ada yang clinical trial, ada yang masih pro, ada yang kontra gitu. Iya. Jadi boleh dikatakan ada kemungkinan begitu ya, sakit yang kita alami itu ada kaitannya dengan persoalan usus, yaitu usus bocor. Dan itu bisa terjadi karena bisa saja berbagai macam makanan begitu ya, yang menyebabkan lapisan-lapisan usus itu, perekat-perekat usus itu bisa renggang, lalu kemudian kuman atau dari antigen, protein, racun masuk itu masuk ke darah. Fungsi saringan ususnya sudah mulai renggang, bocor. Lalu kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana ini bisa terjadi, seperti apa gejalanya. Kita akan bahas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengulas tentang sindrom usus bocor bersama dengan narasumber Dr. Eli Arsita, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dan juga dosen FKIK di Ukrida. Saat ini kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Baik, Ibu Dokter, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Dokter memang sudah menjelaskan di segmen pertama mengenai katakanlah bagaimana ini terjadi, lalu kemudian gejalanya. Ada hal lain kah yang perlu masih tetap kita harus perhatikan, bagaimana sindrom kebocoran usus ini bisa terjadi dan gejala-gejalanya apa lagi begitu?
Oke. Untuk membahas itu kita lihat peran usus dulu ya. Usus kan tempat kita menyerap sari-sari makanan ya, setelah mendapat amilase, lipase, protease dari pankreas, di situ dicerna, karbohidrat, protein, lemak, lalu masuk kita serap. Kalau misalnya kita tahu juga usus itu seperti otak kedua. Ya, jadi selain ada namanya brain gut axis, jadi ada hubungan antara otak dengan usus melalui saraf gitu ya, dan itu saling memengaruhi munculnya neurotransmitter ya, termasuk ada serotonin ya, dopamin dan lain-lain, tentang memengaruhi mood kita gitu di situ. Nah, si mikrobioma ya, si flora normal kita itu, kuman-kuman sehat itu juga saling berinteraksi di situ untuk bisa tadi otak kedua. Jadi ada neurotransmitter yang dibuat memengaruhi mood seseorang gitu. Jadi kalau itu terganggu, tadi keseimbangan mikrobioma terganggu, kebocoran usus terjadi, jadi mengaruhi juga gejalanya. Jadi kayak pencernaan makanan nggak bagus, kita merasa kembung-kembung. Mungkin agak mual, agak nggak nyaman gitu, perutnya begah penuh. Buang air besar bisa yang konstipasi atau susah, ada juga yang diare-diare gitu ya, jadi nggak lancar lah, nggak nyaman perutnya seperti itu. Mungkin kalau tidak nyaman di perut. Lalu tadi dengan mood ya, karena ada brain gut axis dan usus itu otak kedua, itu juga mengaruhi jadi mood swing, gampang sekali marah-marah, nanti gampang lagi sedih gitu, atau mungkin cemas seperti itu. Nah, beberapa orang ngalamin brain fog ya, saya pernah cerita ya, kayak mau ngomong apa ya, kayak nggak keluar gitu, pengen ngomong apa tadi gitu, atau ya beberapa kali terjadi ya. Patut diwaspadai, ada kemungkinan persoalan gejala itu bisa. Saya baru tahu bisa jadi ketika anxiety juga cemas, itu bisa juga, bisa saja kemungkinannya ada problem pada usus ya. Coba dievaluasi makanannya apa, ya. Terus beberapa ada yang mengeluh dengan nyeri sendinya. Nah itu, ya. Ada lagi yang terus kalau kita obesitas, kegemukan, coba juga dievaluasi. Apakah ada hubungan kalau obesitas itu ususnya melebar apa bagaimana sih? Kebocoran usus juga itu kemungkinannya faktornya, gitu ya. Karena memang ya awal dari penyakit yang kronik inflammatory itu, yang penyakit kardiovaskular dan kan salah satunya berawal dari kegemukan ya. Dan itu juga awalnya dirunut lagi akarnya apa, masalah di usus gitu. Ini sekalian saya juga sedang mengevaluasi. Berarti kalau makan misalkan saya tuh kalau udah sore atau malam itu terlalu over ya, biasanya kan jemaah suka ada kebaktian syukuran ya, suka malam gitu ya, mainnya malam gitu. Walaupun saya sudah siang berupaya untuk bahkan tidak makan, tapi begitu malam tertentu, di jam tertentu saya makan, itu akan berujung di rasa kembung-kembung sama bawahnya tuh mau buang gas, itu ada hubungannya juga dengan usus. Di jam tertentu. Padahal siang saya sudah tidak makan, tapi tetap saja. Apakah ada jam-jam pencernaan di mana memang usus sudah tidak bisa lagi, sudah dikatakan tuh sudah tidak boleh begitu untuk bekerja? Kalau itu sih enggak ya, memang sih kalau pas jamnya tidur harusnya kita tidur, istirahat ya semua. Atau ada lagi yang cenderung makan di tengah malam, malah nanti gampang kegemukan ya terjadi karena emang enggak dikeluarin kan energinya. Nah, tapi mungkin kalau tentang terbentuknya gas itu bisa karena apa yang dimakan gitu. Terus rasa penuh bisa porsi yang kebanyakan, atau juga apa yang dimakan itu. Kan kayak misalnya ke kol, jagung ya, beberapa makanan memicu gas. Nah, terus beberapa orang tadi yang ternyata sensitif sama gluten, tepung, atau sensitif dengan susu juga gitu, perutnya kembung-kembung, mual-mual atau diare bisa muncul. Jadi perlu dicatat ya, apa makanan yang membuat keluhan. Nah, coba apakah kalau dihindari seminggu, sebulan, keluhan hilang, nah berarti kemungkinan itu pencetusnya.
Kan tadi dokter bilang gitu, dengan beberapa alat belum tentu juga bisa sampai pada apa ya dok? Usus, ya, nggak nyampe di Belum usus tentu halus, nyampe. terutama yang panjang itu. Karena memang saking panjangnya begitu. Dan berkelok-kelok. Untuk bisa kita tahu ini gejalanya ada kemungkinan usus bocor, berarti yang kita mesti perhatikan apa nih? Makanan. Apakah gejala-gejala Iya, itu muncul, iya. dan Apakah- seringkali gejala itu terkait makanan kita catat. Iya. Berarti mesti dicatat, mesti diperhatikan. ya, Kalau merasa nggak nyaman ya perut atau Iya, fisik atau iya. mana nyeri sendi atau Iya, moodnya itu kok dia, berubah ya habis berubah. makan apa. Oh, ya jadi sahabat jangan cenderung mengabaikan itu, catat baik-baik pengulangannya begitu ya. Lalu kemudian kalau bagian-bagian itu dihentikan selama seminggu, jangan-jangan kalau memang itu berkurang berarti bisa Lanjut, memang iya, dihentikan dulu. ada penyebabnya begitu. Lalu kemudian apa ya dampak dari kebocoran sindrom usus bocor ini kalau katakanlah jika terus dibiarkan gitu. Ya. Kalau dibiarkan itu di tubuh kita itu ada beberapa masalah dengan keseimbangan sistem imun. Jadi si kebocoran usus ini kan mengganggu sistem imun ya, jadi peradangan. Jadi kalau sistem imun kita baik, kita akan sehat. Kalau kita sedikit berlebihan muncul alergi. Nah, ini yang saya belum sebutkan. Karena tidak ada antigen atau zat-zat racun atau metabolit dari makanan yang masuk ke aliran darah, kulit nih. Kadang-kadang alerginya merah-merah atau jerawatan. Yang pasien flare up jerawat itu belum tentu hanya masalah umur ABG yang lagi hormonnya pubertas, ternyata makannya coba gitu ya. Jadi anak saya juga misalnya nih, kalau kita kendalikan nih, nggak manis-manis, nggak tepung-tepung, nggak ini, reda tuh semua jerawat. Karena emang faktornya salah satunya kan di kebocoran usus ini antigen dan lain-lain, banyak alerginya meningkat, inflamasi dan meradang di kulit bisa gitu. Bahkan bisa juga alergi ya. Iya, atau psoriasisnya muncul, ruam-ruam, dermatitisnya yang suka eksim gatal-gatal muncul di area-area tertentu yang mungkin sering tempat itu misalnya gitu. Jadi pola makan coba diperhatikan ya, bisa ke alergi. Alerginya berlebihan, mungkin yang asma, rinitis alergi juga jadi susah dikendalikan nih kalau pola makannya juga nggak dijaga. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kekebalan kita kurang baik, itu bisa ke kanker misalnya. Kekebalan. Iya, imun tadi kan kita sistem nggak imun baik, kan ya. tadi yang bagus dibantu oleh usus kan. Nah, ketika banyak peradangan dan nggak baik, itu contohnya kanker. Karena kalau sel-sel membelah berlebihan itu kita punya sel natural killer. Jadi pembunuh alami yang kok kamu membelah berlebihan ya? Kamu aneh nih. Dimakan sama si natural killer. Jadi harusnya kalau natural killer fungsinya bagus. Kita nggak kanker dong, nggak muncul benjolan di payudara, nggak muncul kanker, tumor dan lain-lain gitu. Nah, karena si natural killernya sedang terganggu oleh tadi inflamasi atau kebocoran usus, salah satunya jadi sel yang membelah berlebihan jadi kanker beneran. Karena natural killernya tidak berfungsi. Tuh, nah, terus ada lagi titik yang tadi berlebihan selain alergi kan ke autoimun. Ya, sudah saya bahas ya, penyakit autoimun banyak. Tadi multiple sclerosis bisa, peradangan sendi bisa, rheumatoid arthritis dan lain-lain ya, banyak penyakitnya. Lalu IBD, inflammatory bowel disease, kerusakannya bukan hanya yang di mikroskopis tapi sampai ada luka-luka di usus besar ya, luka-luka yang membuat sering diare, kram perut, kram kalau habis buang air besar malah sakit perutnya, ada yang seperti itu kasiannya. Atau mau dan menjelang atau sesudah buang air besar sakit sekali perutnya gitu. Kayak melintir. Iya, seperti itu. Dan karena luka-luka di usus besarnya seperti itu ya, itu inflammatory bowel disease itu juga autoimun. Jadi kerusakan yang tadi bocor makin gede dan parah ya, dan perlukaan peradangan. Nah, kalau IBD juga dibiarkan kan bisa struktur, mengkerut, mampet aliran fesesnya ya. Lalu bisa bocor ususnya. Iya. Sampai bolong beneran, atau fistul, jadi kayak ada saluran yang nggak semestinya gitu, lubang antar ususnya gitu, yang bocor-bocor tadi seperti itu. Jadi bahaya juga sebenarnya kalau misalnya dibiarkan. Nah, kalau yang peradangan ini dibiarkan lagi, si kebocoran usus juga ada yang tadi namanya penyakit kardiovaskular.
inflamasi kronik di tubuh kan cenderung meradang ya, itu ada pembuluh darah terganggu, mudah terjadi aterosklerosis, stroke, serangan jantung. Mau dimulai dengan yang obesitas, hipertensi dan kawan-kawannya. Gitu. Jadi memang jangan diremehkan ya urusan usus ini begitu. Dampaknya jika dibiarkan itu Kepanjangan, berkepanjangan merusak bisa tubuh. seperti itu semua begitu. Tiba-tiba kalau ada kayak istilah apa ya, usus seperti tidak bergerak kah? Itu ileus ya. iya, Ya. usus seperti tidak bergerak. Ileus ada 2. Ada kerabat saya berkata, persoalannya dokter bilang ususnya tidak bergerak nih, diem dia. Ya. Ileus ada 2. Yang satu ileus paralitik, nggak bergerak, tapi kembung jadi gede banget. Kalau di ronsen itu gede-gede semua. Nah, ada lagi yang ileusnya obstruktif karena sumbatan. Gitu. Nah, itu bisa banyak faktor. Gitu. Terutama sih kalau misalnya Dan pasti itu diiringi dengan obesitas kah? nggak selalu. Nggak selalu. Nggak Oh. selalu. Kalau itu faktornya banyak ya, dari masalah elektrolit, gangguan di kalau yang sampai obstruktif tuh berarti bisa tumor yang menyumbat, jadi aliran ususnya terhambat, atau feses yang terlalu keras ya, udah lama nggak buang air besar, jadi aliran feses juga nggak lancar ya, yang sini melebar kan, itu namanya ileus juga gitu. Jadi ya. Baik dok, kita lanjutkan segmen yang ketiga nih tentang sindrom usus bocor. Persoalan problem-problem usus yang tidak bisa kita abaikan. Kita akan ulas lagi segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara-saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel Bedah Lagu Frekuensi YKB Wahyu GKI berjudul TV. Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang sindrom usus bocor bersama dengan narasumber Dr. Eli Arsita, SPPD, penyakit spesialis penyakit dalam, dosen FKIK di Ukrida. Kita sekarang sudah tiba di segmen 3, segmen penutup. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Baik, Dok, kita lanjut ya segmen 3 ini, segmen penutup. Dokter di awal sudah menjelaskan ya apa itu sindrom usus bocor, leaky gut syndrome, lalu kemudian bagaimana itu bisa terjadi, gejalanya apa saja, bahkan termasuk hal-hal yang psikis ya, bisa juga itu disebabkan oleh ada problem juga pada ususnya. Lalu kemudian kalau itu dibiarkan, usus bocor dibiarkan, problem usus dibiarkan, dampak dan komplikasinya bisa makin tambah begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya di segmen 3, segmen penutup ini adalah bagaimana mencegahnya begitu ya. Bagaimana mencegahnya supaya kalaupun ada problem usus tidak sampai berkepanjangan, atau ya jangan sampai
jangan sampai kena begitu. Gimana dok? Dampak jangka panjang ya. Iya. Ya, saya kembali yang paling mudah diingat cerdik. Cerdik. Iya kan? Kemarin kita pernah C itu cek kesehatan berkala, E enyahkan asap rokok, R-nya rajin olahraga, ya, D-nya diet seimbang, sehat seimbang, I istirahat cukup, K-nya kelola stres. Ya, tetap ke situ. Nah, detailnya nih yang kita tambahin ya. Salah satu faktornya adalah di diet seimbangnya itu dicukupi juga kebutuhan vitamin D. Karena vitamin D yang cukup juga akan mengaruhi metabolismenya di usus kita ya. Dia juga imunomodulator. Jadi menjaga supaya tidak terjadi peradangan yang buruk ya di tadi sel-sel usus yang harusnya lekat. Nah, yang diet yang harus kita makan itu, makan sehat seimbangnya itu menghindari yang makanan terlalu diproses. Yang banyak goreng, banyak diolah, berpengawet, perasa, pewarna, pemanis buatan, ya, pangan transgenik, ya, 5P itu ya, itu kita hindari. Nah, yang pilih apa? Lebih yang real food. Jadi makanan yang sehat segar. Seperti apa? Sayur, buah segar. Itu untuk nanti menjadi prebiotik. Prebiotik apa? Nah, nanti itu kayak dalam tanda petik makanan bagi kuman-kuman normal kita. Mikrobioma flora normal kita gitu. Nah, tambah probiotik. Probiotiknya apa? Probiotiknya itu bisa makanan-makanan yang difermentasi yang kaya dengan kuman sehat, Lactobacillus, Bifidobacterium, seperti itu. Jadi ada yang cocok dengan kombucha, ada yang cocoknya dengan kefir. Kefir ya. Tapi yang non susu kan tadi yang susu ada yang kefir. mencetuskan. Ya, Lalu kimchi ya, Kimchi. sekarang lagi banyak makanan Korea terpengaruh drakor juga, atau mungkin ada sehatnya di kimchi misalnya ya. Terus banyakin sayur. Lalu sauerkraut dan kawan-kawannya yang dulu apa yang di Jepang lagi miso ya atau apa yang sempat ngetren gitu ya. Jadi intinya makanan yang berfermentasi sehingga menambah mikrobioma di usus kita. Jadi keseimbangan mikrobioma harus diperhatikan begitu. Jadi Seperti upayakan itu. makanan yang real food begitu. Tidak banyak diproses. Tidak banyak diproses. Lalu kemudian apa lagi nih dok yang perlu kita lakukan dalam rangka mencegah ataupun juga ketika pun sindrom usus bocor itu sudah terjadi dengan segala macam ininya ya, level-levelnya begitu, kan nggak cukup nih hanya nggak cukup pada pengelolaan makanan, namun juga ada tindakan pengobatan yang harus dilakukan begitu. Ya, kalau pengobatan ini tergantung kebutuhan ya, di tiap pasien berbeda. Misalnya ada yang merasa kembung-kembung, ternyata ada masalah dengan enzim pencernaannya. Nah, yang seperti itu kadang diberi suplementasi atau tablet yang isinya enzim-enzim pencernaan. Nah, mungkin ada yang memerlukan itu sehingga juga nggak gampang bloating, nggak gampang kembung, nggak susah buang air besar atau apa seperti itu. Nah, beberapa lagi ada yang tadi nggak suka sayur, nggak suka buah, lah gimana dapat probiotik seperti itu. Nah, ada yang kemudian ditambah dengan saat ini ada banyak ya suplementasi yang berisi lactobacillus atau bifidobacterium gitu. Jadi ada kapsul-kapsulnya juga. Atau yang sering dipakai anak-anak tuh kalau diare juga ada ya. Ada, saya nggak mungkin sebut merek seperti ya. Biasanya pasien-pasien anak diare ditambahin itu. Ada lagi zinc. Zinc itu menjaga mukosa usus ya. Biasanya diberikan di pasien diare anak atau dewasa juga. Atau kemarin waktu kita COVID ya, termasuk melindungi mukosa kita, kan zinc termasuk terapi. Jadi zinc itu bisa menjaga supaya mukosa kita intak ya, nggak gampang renggang atau bocor, itu contohnya. Jadi itu kita bisa konsumsi rutin begitu kah dok, zinc? Tergantung kebutuhan juga sih. Tergantung kebutuhan. Kita bisa dapatkan dari makanan atau lewat tablet begitu? Ada makanan, ada tablet. Ada tablet juga bisa, ya? Sesuai kebutuhan ya, dokter akan mengevaluasi ya. Sesuai Masih perlu dengan suplemen atau makanan sehari-hari dengan gizi seimbang sudah cukup. Kalau ini saya lagi rutin cuka apel itu bagaimana dok? Ada yang bilang bahwa itu oke di usus, tapi orang ada yang khawatir pada lambungnya begitu. Ya, beberapa ada yang sensitif gitu ya, ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Memang tadi ya kayak
kombucha juga gitu. Ada yang cocok, ada yang merasa nggak nyaman, lambung atau diare. Ada lagi yang merasa malah sebenarnya bisa bagus di GERD-nya atau emahnya membaik Malah gitu. membaik, Jadi ya. memang beberapa kalau dari makanan ini harus dicatat sendiri ya efeknya ke kita nyaman atau enggak. Terus ataukah kalau misalnya terlalu asam jangan waktu perutnya benar-benar kosong misalnya. Kalau memang terlalu asam jangan pas kosong, mungkin setelah makan sesuatu lebih nyaman misalnya. Gitu. Atau begitu selesai bangun tidur minum cukup apa makan sesuatu. Jadi nggak juga langsung perih di lambung misalnya seperti itu. Bisa diadaptasi ya. Iya. Dan itu bisa diminum rutin juga ya dok ya, Bisa. dalam waktu 1 hari begitu. Nah, untuk jam-jam pencernaan sendiri begitu, mereka mengolah makanan itu sebetulnya di jam berapa yang kita mesti harus stop, berhenti supaya tidak berefek panjang gitu. Kalau dari diet sehat seimbang itu masih bisa ada snack terakhir itu jam 9 malam pun masih boleh. Jam 9 malam. Iya, misalnya pasien diabetes itu kan kadang jam 9 minum susu khususnya atau roti gandum misalnya atau alpukat karena Kalau roti gandum nggak mencegah masalah. hipoglikemi tengah malam atau dini hari di pasien diabetes. Tapi kalau kita secara umum ya sekitar jam 6 jam 7 sepertinya ya sudah terakhir karena nanti pencernaan berproses di pagi hari akan ada kecenderungan untuk ingin buang air besar. Itu juga pola BAB-nya harus kita biasakan. Duduk di Idealnya ya. itu untuk BAB idealnya itu apakah harus pasti sehari sekali atau kalaupun dalam sehari nggak BAB itu nggak masalah. Itu belum tentu kita katakan ada masalah tuh di usus besarnya. Kadang-kadang kalau memang makannya sedikit sih jadi BAB-nya mungkin 2 atau 3 hari ya. Tapi kalau kita banyak sayur buah gitu biasanya tiap hari lancar gitu. Makanya dibiasakan sih pola BAB kita atau jam biologis kita bisa kita biasakan. Kayak pola tidur kita harusnya jam 9 tidur maksimal jam 10 misalnya. Juga kita biasakan jam apakah biologis dengan pola tubuh. tidur juga itu Pagi bisa BAB. mempengaruhi gerak usus? Iya. Waduh, kayak kan istirahat cukup, kelola stres juga masuk kan di cerdik dan di pola hidup sehat. Itu juga gitu. bisa mempengaruhi Iya, gerak usus ya, iya. ketika Stres. Biasanya kalau kita susah tidur itu lagi mikirin apa, belum nanti dengan kita susah tidur kita scrolling misalnya, wah kok dia bagus aku kok nggak bisa begitu, nah misalnya membandingkan diri atau merasa makin kalut gitu ya, nah itu juga. Itu bisa mempengaruhi juga gerak usus ya. Iya bisa. Ketika faktor stres lalu kemudian istirahat juga menjadi kurang. Iya. Gerak usus atau juga sekalian juga bisa mempengaruhi peregangan usus. Maksudnya filter ususnya pun jadi berkurang, jadi bocor. Apa begitu juga? Iya. Tadi kan stres bisa ya? itu merangsang inflamasi. Bisa ya? Iya, kortisol, hormon kortisol dan lain-lain tuh. Terus belum neurotransmitternya ketika kita stres kan berbeda. Iya. Sehingga kali serotoninnya, dopaminnya gitu. Iya. Makanya kalau misalnya bisa kan di manage ya, kelola stres tadi. Karena tadi saya pernah bilang kan brain gut axis. Itu udah otak dengan usus udah Ya, ada relasi. Coba dijelaskan bagaimana bisa usus itu jadi otak kedua itu. Belum otak kedua ini, si mikrobioma sendiri juga bisa saling berinteraksi, saling berkomunikasi antar sel di dalam usus kita dan akhirnya terproduksi itu zat-zat neurotransmitter gitu. Kecukupan triptofan misalnya. Triptofan dari mana? Dari pisang. Triptofan itu apa? Nah, itu bahan untuk serotonin. Bahan untuk nanti menimbulkan hormon kebahagiaan. Kebahagiaan. Hormon kebahagiaan. Endorfin, serotonin. Iya. Makanya kalau kita sport, olahraga juga endorfin kan muncul hormon seperti morfin tapi dari dalam tubuh kan kesenangan, fresh, seger. Nah, kayak gitu juga. Itu juga bisa mempengaruhi juga kesehatan usus berarti ya. Makanya tadi semua cerdik itu harus komprehensif semua. Jadi memang kesehatan itu benar-benar utuh. Ya, faktor stres saja bisa mempengaruhi gerak usus. Baik, Dok, kita sudah mendekati
di ujung segmen yang ketiga ini, Dokter Bila bisa boleh menyampaikan semacam ringkasan ya, resum dari apa yang sudah Dokter sampaikan dan pesan nih khusus kepada para pemirsa berkaitan dengan sindrom usus bocor. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Oke, hampir semua penyakit ya, banyak penyakit itu berawal dari kesehatan usus kita gitu. Usus kita cenderung intak atau bocor, atau kuman-kuman di dalam usus kita itu lebih banyak yang kuman baik atau lebih banyak kuman jahat, itu sangat memengaruhi keseimbangan sistem imun kita. Apakah kita sehat, mudah alergi, mudah autoimun, mudah penyakit kronik, mudah kanker, mood kita ya, apakah kita mudah mood swing, mudah brain fog, sering lupa dan lain-lain. Nah, untuk itu mari kita jaga usus kita ya, dengan banyak makan sayur buah segar, kita makan yang sehat bergizi, probiotik juga bisa kita tambah tadi, baik dengan makanan yang berfermentasi ataupun dengan suplemen atau kapsul tambahan jika diperlukan. Jaga juga kadar vitamin D dan tetap ingat tadi, cerdik, cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Cerdik. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Eli. Saya membaca Matius 9 ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Setiap kita tahu kita punya kerentanan, kelemahan ya, apapun itu, dan ketika kita merasa kita punya kelemahan, kerentanan, lalu kemudian kita berupaya untuk bisa melakukan upaya-upaya yang terbaik bagi kebaikan kita, bagi kesehatan kita, dan kesehatan itu namanya utuh ya, tidak hanya fisik, melainkan juga pada kesehatan mental dan spiritualitas. Maka datanglah kepada orang-orang yang memang berkompeten yang akan menolong kita, dan juga datanglah kepada Tuhan yang menolong dan memampukan kita, menopang kita ketika kita berjumpa dengan berbagai macam pergumulan dan pergulatan, sehingga kesehatan kita boleh tetap terawat dengan baik. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.